Nah, jadi nafsu mutmainnah mematak irzi'i ila rabbiki radiyatan dia. Awas. Sambil dulu dah. Kalau nafsu mutmainnah orang bisa tenang, bisa nyaman ku ayana nafsu mutmainnah sabab cahaya ayana latifah sebelah kiri cahaya putih. Sifat-sifat nafsu mutmainnah adalah nafsu membawa kana tawakal. Nafsu mutmainnah itu akan membawa manusia pada tawakal dengan ketentuan Allah. Hari ini ditentukan oleh Allah harus begini, kita mengikuti. Kalau secara syariat berarti mengikuti kata hati. Hari ini kita tak punya uang, harus mencari uang, itu ketentuan Allah. Wal awal wal dohir wal batin, awal jeung akhir itu adalah dohir jeung batin hanya Allah. Sifat nafsu bisa tawakal. Contoh lagi, urang mah tawakal we ka Allah. Perintah tawakal. Diberi gini tawakal. Insyaallah nafsu mutmainnah itu bila mana manusia sudah mengenal akan tahu. Tapi ketika manusia belum tahu yang sebenarnya nafsu mutmainnah, tawakalnya masih tawakal merasa keakuan. Manusia syariat tawakal tu Allah, tawakal tu Allah, keakuan. Kedua, nafsu mutmainnah suka memberi satu sama lain. Nafsu padahal ari ngaran nafsu teh minal jinnati katilu. Nafsu mutmainnah sifatna sok membawa kana ibadah. Lamun urang ibadah teh sono semangat, wiridan semangat. Nah, itu teh didorong nanti dengan nafsu mutmainnah. Tapi ketika bek ngalaksanakeun ibadah teh tenang, nyaman, irji'i teh ditah balik. Berarti ruh. Karena Allah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah, kita bahas. Irji'i berarti selama ini orang keluar ti Allah. Asbabun nuzul ini ayat, kenapa ayat memang ya ayyuhan nafsul mutmainnah teh titah irji'i. Titah balik berarti urang teh Allahu Akbar.
Berarti orang jauh ti Allah titah panna titah balik ge. Pantesan Nabiullah Adam diusir. Teu ujung-ujung pada huli, ya ayah nafsu sebut mainah. Tetap ujung pada huli, irji, kita balik. Berarti orang pernah, lain pernah deui. Menyekutukan susul ku itu anibu ila rabbikum secepatna deui. Ari nu macatakin kadang-kadang di luhur kuburan ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Titah balik. Sedangkan nu aya nafsu tenang berarti tinggal jelema nganterkeun mayit dong. Irji balik. Terus kan uskutah cicing enggak. Asbabun nuzul karena diturunkeun ini ayat berarti keluar malengos nukang nongong ka Gusti. Selama ini ketika orang belum Allah membukakan babakan tauhid, belum ruhaniyahnya kembali kepada Allah, masih menyekutukan Allah di dalam dada. Irji'i, kita balik. Tak sekerajeun macatalkin sampai ka 3 balik. Tapi manusia teu dibahas mah teu sadar-sadar keneh wae. Ibadah. Nafsu mutmainnah nu ngadorong ngalaksanakeun kata ibadah. Lamun secara syariat cerita sebentar orang kudu ibadah ke Allah. Arti daripada syarat berarti Allah teh butuh disembah. Cok, logika. Orang kudu ibadah ke Allah, orang kudu ngajaga agama Allah, orang kudu nyembah ke Allah. Sedangkan ayeuna Allah teu butuh kana disembah, teu butuh kana dijaga. Lamun Allah butuh disembah berarti Allah kekurangan. Berarti lamun Allah kurang, lamun urang minta anu leuwih berarti Allah mah mere, berarti Allah kurang. Orang mau nyembah Allah karena mere minta ke Allah nagi geuning teu mere-mere berarti Allah kekurangan. Salah berarti itu nyembah teh. Kalau bahasa syariat berarti alus menyembah Gusti. Salah berarti. Allah perlu disembah enggak? Allah perlu dijaga enggak? Ngan manusia coba-coba jadi Allah. Maka kusada coba-coba jadi Allah itu pengen manusia disembah. Model enak kabaib ba'alwi. Hayang disembah. Padahal Allah itu bukan disembah, pengabdian sebagai hamba. Ngabdi, orang diperintah ku Allah, itu basis syariat. Nah kudu naon atuh ngabdi.
dilogikakeun. Apakah manusia ini makhluk tak bisa apa-apa? Manusia mati apakah bisa menyembah? Yang mati sampai kapan mati gak bakalan bisa menyembah. Kalau bahasa hakikat berarti yang menyembah dan disembah hanya diri sendiri. Yang menyembah Allah, yang disembah Gusti Allah. Mata keloba Tuhana. Kalau bahasa syariat nyembah naon mana? Nyembah Allah. Nah, Allah kudu disembah. Oh, bahasa geus lain bahasa. Arti aing ngomong di mana liar. Pasti ngomong gitu, liar. Manya ieu teh anu beunghar, anu kaya segala-galanya butuh disembah. Berarti pengabdian. Cara urang secara syariat gawe jadi RT, jadi RW, jadi lurah. Mengabdi ke mana, Cing? Hah? Ke negara. Padahal mengabdi ka masyarakat. Urang teh pesuruh masyarakat. Lurah jeung masyarakat luhur mana coba? Jelema hayang jadi pesuruh menikah ngaluarkeun modal. Sok bisi Allah nih. Belaan naon-naon, matak jadi RT hayang jadi R. Belaan ninggalkeun ngaji, tah pa guru oge. Berarti mengabdi ka masyarakat. Bila mana mengabdi ka masyarakat, ku masyarakat bakal digaji. Lewat mana masyarakat? Aya ketuana tuh, ketuana Mang Bowo. Prabowo presiden. Digaji ku pemerintah. Pemerintah itu kan merentah ka saha? Salah enggak? Marentah ka para staf RT RW itu adalah bawahan pebelitnya. Mata ngabdina berarti urang teh ngabdi ka masyarakat. Soke kayak budak ajaran. Budak didik kayaknya ke diberi gaji. Budak dari cara kan guru. Dawa budak mau menerima digaji mau. Lupa saya aku belet-beleteng, pinter enggak saya sedang ngajar. Tukerkeun. Dibaliknya di Allah, ya Allah. Nah, itu. Orang ngabdi ka Gusti, pesuruh Gusti Allah. Salat kita salat, ngaji berarti kudu merasa diperintah ku Gusti Allah. Tahajud kudu merasa diperintah ku Gusti. Ternyata manusia ini selama ini henteu jadi pesuruh Gusti Allah, pesuruh hawa nafsu, pesuruh
dunia. Gitu balik cara tadi teh ada. Tak lamun orang merasa jadi pemerintah, lamun itu berarti merasa disuruh pada aku masyarakat. Tak didinya lamun orang geus mengenal kakarak, oh perkenalan, ketemu sama Rasul Allah. Inilah kalau manusia kalau sudah ketemu sama perasaan kita sudah merasa pesuruh-pesuruh Allah, inilah pengabdian. Inilah ketemu dengan Rasul hakikat. Ketika kalau sudah merasa jadi pesuruh, itulah dapat syafaat. Syafaat yang mana? Syafaat Rasul. Ya. Kalau secara syariat, secara pemikiran, syafaat Rasul itu besok lama dong. Mata kalau baju lemah nu dagang sapa dagang nasab. Sekarang wahai jamaah MBK, sekarang jadilah di dalam hatimu jadi pesuruh Gusti. Ketika manusia sudah menjadi merasa pesuruh segala yang disuruh ku Gusti Allah, dinyatakanlah itu pertolongan. Ketika ngalaksanakan sholat, da urang teh bisa sholat, da makhluk, aringaran makhluk teh mungkin bisa sholat, berarti bisa sholat hanya Allah. Itulah pertolongan. Ada juga yang membahas ke sana. Maka jamaah MBK sekarang sudah dapat syafaat. Dari mana syafaat? Dari Gusti. Sedangkan Allah innaka latahdi man ahbabta. Sedangkan Muhammad tidak akan bisa memberikan syafaat. Sanajan lebih terdekat. Yang mampu, yang bisa, yang berkuasa, yang berhak, yang memberi syafaat itu adalah hanya Gusti. Ketika manusia sudah merasa. Coba sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu sallam mudah nyampaikan insyaallah Allah ala Muhammad kepada baginda. Itu kan? Kalau secara syariat salam mudah nyampaikan insyaallah Allah mudah nyampaikan rahmat ala Muhammad kepada baginda. Kalau secara syariat berarti mendoakan kanjeng Rasul. Bagaimana kalau secara hakiki? Salam mudah nyampaikan sa'allahu Allah ala Ahmadi kepada kita. Enak makhluk ruhnya adalah ismuhu Ahmad. Al-Quran itu lamun wae secara mulut boleh seperti mengingat beliau panutan kita, panutan secara syariat.
Kalau di sisi Allah berarti manusia, tapi kenapa manusia tak merasa? Bila mana itulah syafaat Rasulullah. Ketika dihisab, sekarang contoh, manusia ketika dihisab, datanglah orang yang suka baca sholawat. Bagaimana dalam hadis mengatakan, bagaimana Kanjeng Rasul misalnya harus menolong bagaimana? Ini sering baca sholawat dan baca surat. Sekarang kita cek dulu. Jangan besok-besok terlalu lama. Sekarang kita hisab. Kita untuk menuju Shiratal Mustaqim. Sudah mendatar, sudah ilmu syariat, ilmu hadis, sudah kita jalani sekemampuan kita. Tapi kucing gering di jero tersembunyi, masih kena cimunut, kena di dalam dada. Sedangkan patu akhirul ukubah, siksaan akan diakhirkan. Bagaimana kalau misalkan secara syariat memang beliau kita mendarat menuju kepada Shiratal Mustaqim. Nah, kalau kita sudah selalu mengingat secara ini, sekarang harus merasa kita. Sekarang manusia kalau sudah dikehendaki merasa sudah dapat syafaat dari Allah, sudah dapat pertolongan dari Allah, bagus-bagus mulai mengenal daripada Rasul Allah, pesuruh Allah, kemanapun kita selalu pesuruh Gusti Allah. Ketika kita pengen kencing, disuruh Gusti Allah lewat terasa, supaya naon, wahai hambaku, buanglah kencingmu, karena harus dijaga dirimu. Kalau tidak dibuang akan muncul kencing batu. Wahai hambaku, buanglah kotoranmu, karena kalau tidak dibuang nanti kembung perutmu. Wahai hambaku, buanglah lehomu, kalau tidak dibuang lehomu akan muncul angka 11. Wahai hambamu, buanglah kotoran celikmu, sebab kalau tidak dibuang ketika mendengarkan ngaji gak bakalan kedengar. Terus Allah nyuruh kepada kita, wahai hambaku, datanglah ke tempat kajian, sebab lamun anjeun teu daek ngaji, maka anjeun gak bakalan bisa pintar. Kemana Gusti kita harus ngaji? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aku sudah menyuruh kepada hambaku jalan petunjuk, dinul haq, agama yang sebenarnya. Datanglah. Wahai hambaku, ngajilah kau kebabakan syariat, sebab anjeun masih di dunia. Ilmu syariat, hadis, dalil, fikih, silakan, karena engkau harus bisa menjaga diri dengan ilmu fikih. Engkau akan bisa mengatur dengan kehidupan di dunia dengan ilmu fikih. Anjeun akan datanglah ilmu fikih Imam Syafi'i, imam pertolongan buat jasmani. Kalau sudah mengkaji di dalam bidang ayat Imam Syafi'i ilmu fikih, ngajilah bab Maliki. Madhab Imam Maliki, kajilah kepada engkau, supaya anjen bisa ngabalikin ka Gusti Allah. Wahai hambaku, engkau sudah mengkaji daripada Imam Maliki, kajilah Imam Hanafi. Berarti Imam Hanafi dihilangkan di dalam dada. Kalau sudah mengkaji di dalam pendapat Imam Hambali, kajilah Imam Hambal, Imam Ahmad, ruhmu, supaya Imam
Ahmad bin Hanbal, ikatlah ruhmu kepada Allah. Berarti Imam nu 4 itu adalah perjalanan hidup. Tapi ternyata manusia cuma dikaji Imam Syafi'i doang. Imam Maliki gak mau ngaji, Imam Hanafi gak mau ngaji, Imam Hambal gak mau ngaji. Kenapa? Karena beda madhab katanya. Ternyata kalau Allah berkehendak telah membukakan Maliki, Hambal, Maliki, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ternyata muncul di situ semuanya. Imam semuanya. Masya amamah tungtung nate sorban. Itulah kajian-kajian. Kudu merasa pesuruh Allah. Lamun urang nafsu mutmainah dikeratakan ku Allah. Ayeuna malam Jumat berarti urang disuruh ku Gusti Allah. Wahai sadar engkau babakan ini belum paham. Aku akan memberi paham lewat mana? Kepadamu lewat yang aku perintah kepada seseorang yang aku perintah. Itu yang sebenarnya. Ternyata para jamaah datang ke sini mungkin gak merasa dari rumah diutus oleh Allah. Gak merasa diperintah ke Gusti Allah. Masih keneh diperintah ku padilah, masih keneh diperintah ku bodoh, masih keneh diperintah ku dosa, masih keneh diperintah ku kegiatan. Berarti itu bodoh makhluk bukan, pinter makhluk bukan, dosa makhluk bukan. Berarti kita ini masih diperintah oleh makhluk, masih mengikuti makhluk, masih kena diperintah ku rasa mal. Coba kita tingkat, harus merasa jadi pesuruh Gusti Allah. Dalam hati ini rahasia. Kunon ngaji, kaula mah memang rasa perintah Allah. Kalau bahasa syariat mah boleh, kunon nyata urang rumah saruba dosa. Benar kalau secara syariat ngan pribadi dalam dada. Malam Jumat itu mengingatkan malam Jumat, mengingatkan, awasnya bisa lewat ayeuna pikiran orang tersimpan dalam memori, bisa lewat teman orang, wahai hambaku, wahai sahabat, ayeuna malam Jumat. Oh iya, Allah itu mengingatkan, berarti orang kudu sadar, merasa harus kumpul lagi ruhaninya. Nah, kalau sudah berkumpul di sini, ruhaniahnya sudah dimalamkan diri, berarti berkumpul adalah ruh. Di mana kumpulnya? Hanya di Gusti. Inilah sejati sahabat. Lain pajumah ngumpul berarti dong. Lain. Ayeuna pun bisa disebutkan di sisi Allah mah berjamaah ngumpul di sisi Allah. Ketika kan ada aya anu berjamaah, aya anu teu ngilu
Jamaah lamun wae hatena ayeuna mulai geus muncul melakukan badan si tidak ada kan ketika berbicara atau mendengarkan kata-kata ini, terus hati berbicara muncul dari hanya Allah, itu kumpul. Tapi ketika manusia belum menghilangkan di dalam dada, belum digelapkan, belum tahajud. Makanya bangun sekarang tahajud, mohon datang rejeki naon, rejeki maul hayat atau air suci teh ngaranna teh di dalam kegelapan di bawah tanah ada matahari, silahkan minum, konsumsi ini air suci, ini air kehidup, ini air barokah. Lamun teu dikonsumsi masanajan numpuk ngumpul cai bergentong-gentong tapi teu dikonsumsi, katanya buruk, katanya air suci geus loba tapi teu diinum rek di mana bisa muncul cahaya keris ieu, rek di mana bisa sempurna. Akan diketemukan, insyaallah akan diketemukan ke Gusti Allah dengan matahari kegelapan dina waktu malam, matahari akan bercahaya. Silahkan celupkan ruh kadinya derasing kelede. Itu nafsu mutmainnah. Mendorong nafsu mutmainnah akan muncul lagi, yaitu disebutkan bersyukur. Nah, manusia datang ke sini matak ngaji, kurang alhamdulillah sudah dipertemukan Gusti. Nah, kalau syariat mah alhamdulillah sodako kesana kemari. Tapi kalau di sisi Allah rasa bersyukur, alhamdulillah sudah dipertemukan Allah lagi lewat sahabat-sahabat. Yakinkah ini seperti ini? Kalau aktif dalam hati itu akan mencambung rasa? Yakin. Datang bareng, yakin nggak bakalan nggak? Bakal datang barokah. Hati lele selalu ingat kau barokah, bersyukur. Terus nafsu mutmainnah akan mendorong karena ridho. Ya. Jadi nafsu masih kedua bahasa ayam makhluk kene sebenarnya. Masih kena ayam makhluk ditariko. Bahasa ridho berarti masih kena makhluk. Ridho ketentuan Gusti Allah. Kudu ridho. Terus takut manusia kepada Allah. Berarti masih dalam babakan nafsu. Coba lagi. Manusia ketika melakukan dosa, kusalah takut ke Gusti Allah, entah ngelaksanakan dosa, Allah memanggil, Allah menyuruh kita buat kotoran. Wahai hambaku yang bernama Abdullah, buanglah kencingmu. Karena Allah menyuruh kita seperti itu, akan muncul rasa ketakutan. Rasa pasti aya. Nah, makanya lamun urang teu dipicen secara syarat nih. Secara syarat eta cikih lamun urang berarti bakal muncul nyata naon kencing
kencing batu berarti eta jelema urang kudu merasa entong merasa takut ku kencing batu tapi kudu merasa takut ku Gusti engke ku Allah ieu ku kaura pantihila oge maneh hayang kieu terus kunaon meunang teu ilit-ilit ngan ditatahan rek nahan naon maneh geus hayu papayeungan oge ku kaura teh tah sehat tapi kunaon meunang teu dibikeun teu dipikir teh cih ku kaula teh titah neangan ti pamajikaneun supaya naon eta picer kristal eta titah dikaluarkeun kristal engke bisikan lain tanangan ikhtiar ngaranna sok masalah nu eta mah kaula cek Allah anjeun lagi deui ka itu ka dieu leupangan teu boga duit teu pede percaya diri keyakinan keune urang mah pokona ikhtiar wik aduh ikhtiar tidak terbuka modal ngan coba kurang teh wik coba kita siapa tahu Allah ngarombakeun da pasti Allah ngarombakeun boga modal cuma kerja beli udu doang Girona NPO di luarna cangkang sam modal gitu doang ya bodoh teh urang yakin rek ikhtiar urang mah rek nanya ditolak ka kita bodoh amat lah nu nolak ke Gusti Allah teu cocok gitu wikri waduh si eta kunaon wakal wikri teu boga modal eta mah coba nongkrong supaya naon supaya menang deui cicing we mengadoan di asongan wae nongkrong eta naon Allah nitah neangan eta kristal dikaluarkeun bisi jadi kristal geus jadi kristal make tungtuna ge mahal hargana jaga nafsu. Nah, Allah menyuruh kita neangan pipa majikan kumaha Allah pas dibere ku Allah lewat Mang Opik deh ya awe itu Allah secara syaratna mah Opik padahal hakikatna Gusti teu baleg mere awe keur mah petot cengkuk geus bonteng. Nah, itu Allah semuanya yang selalu berperan. Tak tong cicingeun modal leutik oge urang pede percis dono. Percaya diri insyaallah bakal datang. Nah, berarti bahasana da engke bakal datang, cara ngadatangkeun ikhtiar heula. Lamun jelema omong percaya ke dia bakal datang tapi ketika datang jelema nu ngasongkeun ditolak eta macan sadar omong boga keyakinan ka Allah tapi datang anu mere encan boga keyakinan ka Gusti Allah pastina lamun secara manusia anu sesuai dengan batas kemampuan wajahna pasaran berarti ieu mah wajahna wajah pasaran wajah kerangka ieu mah wajahna wajah kerangka jadi disesuaikan mampu nah kira-kira ayeuna nu kira-kira anu urang bisa lalaki mah kana geus ge aya kira-kira ribu mudah capek-capek sebatas kemampuan. Nah itu nafsu mutmainah supaya irji'i eta teh supaya nafsu dibalikeun deui ka Gusti Allah. Lamun nafsu dibalikeun deui kana sarangkana yaitu adalah nafsu itu adalah wanita dibalikeun deui ka wanita irji kira-kira wanita na jadi neraka mantau bagaimana dah itu disebutkan nafsu, takut kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi kembali ke kana diri orang supaya orang bisa muncul ke Gusti Allah, tinggal ucapkan dalam hati selalu bekerja la haula wala quwata illa billah
Kalau bahasa hakikat imam nu opat itu ku urang cepeng sadayana. Kalau secara syariat mah tetap Imam Syafi'i. Nahnya kalau secara syariat mah Imam Syafi'i, berarti Imam Maliki harus kembali. Imam ayeuna Hanafi tidak adakan. Ayeuna misalkan di dalam hati terus tingkatkan di Imam Hambal. Peningkatan semuanya. Insya Allah. Karena dalam fikih itu beda-beda sebenarnya. Beda-beda. Tapi paham, oh begini, oh begini. Ini yang dikatakan ilmu laduni, Allah telah membukakan lewat kajian-kajian ini, insyaallah. Allahumma sholli wa asghini zalimin